Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Nah sahabat inovasi dimanapun Anda berada, saat ini podcast One Day One Innovation sedang syuting outdoor nih, tepatnya di Museum Montpera. Kita lihat nih di belakang kita nih ada salah satu monumen dari Museum Montpera nih. Dan sudah hadir juga bersama kita nih seorang ASN inovatif, yaitu Bapak Arman Fitriansa SM dari Bapenda Kota Palembang. Inovasinya adalah pendaki muda. Wah, seperti apa nih ya inovasi pendaki muda ini? Mungkin kita sapa dulu ya narasumber kita. Halo, apa kabar Pak Arman? Baik, Mbak. Alhamdulillah kabar baik ya Pak. Ya. Pak, ini kan inovasinya pendaki muda ya Pak ya? Siap. Nah, mungkin apa sih Pak yang melatar belakangi inovasi pendaki muda ini apa Pak? Silakan. Oke, terima kasih sebelumnya yang melatar belakangi inovasi kegiatan inovasi pendaki muda ini beberapa faktor yang mempengaruhi terciptanya kegiatan tersebut, yaitu salah satu faktornya pendukung untuk peningkatan pajak asli daerah Kota Palembang. Jadi sebelum pendaki muda ini tercetus, itu sebelumnya ada aplikasi Ampera. Nah, jadi aplikasi pendaki muda ini sebagai tambahan aplikasi atau inovasi tambahan untuk meningkatkan pajak asli daerah Kota Palembang. Jadi pendaki muda ini singkatan dari pendampingan kegiatan pengelolaan dan pemungutan pajak daerah. Jadi di dalam pendaki muda ini terdapat berupa kegiatan kerjasama dalam pendampingan kegiatan pengelolaan serta pemungutan pajak daerah. Ini kerjasama dengan aparat penegak hukum di Kota Palembang khususnya. Jadi aparat penegak hukum tersebut terdiri dari Kejaksaan Negeri Kota Palembang, Polrestabes Kota Palembang, serta TNI, dalam hal ini Kodim 0418. Jadi tiga aparat penegak hukum ini kita gunakan atau kita membuat kerjasama untuk mendampingi seluruh kegiatan yang ada di Bapenda. Dalam hari ini untuk salah satunya pendampingan uji kepatuhan pajak daerah, yaitu dalam bentuk sampling. Jadi ketika kita sampling untuk supaya wajib pungut tersebut kooperatif, dalam hal ini kita minta bantuan dari TNI dan kepolisian untuk memberitahukan kepada wajib pungut mekanisme uji kepatuhan tersebut agar wajib pungut tersebut tidak salah dalam mengambil atau memahami apa sih uji kepatuhan ini, apakah mereka merasa risih atau terganggu dalam hal sampling tersebut. Gitu. Kemudian jadi salah satunya itu adalah untuk meningkatkan pembayaran pajak ya Pak ya? Meningkatkan pembayaran pajak. Tadi kan ini inovasinya tidak hanya dari Bapenda Kota saja ya, tentunya juga ada kerjasama dari aparat hukum ya Pak. Ya. Nah tentunya dari inovasi ini apa nih Pak tujuan yang ingin dicapai dan manfaatnya sendiri seperti apa? Jadi tujuan kita dalam kegiatan atau inovasi ini supaya peningkatan pajak asli daerah kita optimal. Jadi dalam tahun 2022 kemarin sudah kita gunakan inovasi ini. Alhamdulillah terdapat over target. Dalam hal ini over target peningkatan PAD dari 1 triliun 80 miliar kurang lebih menjadi 1 triliun 139 miliar. Jadi hampir 108% akibat dari adanya inovasi tersebut. Baik, tentunya sangat luar biasa sekali nih sahabat inovasi, dengan adanya inovasi ini meningkatkan pendapatan pajak dari Kota Palembang ya Pak ya. Dimana seperti kita ketahui tentunya dengan peningkatan pajak ini juga
akan diikuti dengan peningkatannya pembangunan ya Pak ya di Kota Palembang tentunya. Nah Pak, kalau dari prosesnya dari inovasi ini sendiri seperti apa nih Pak? Apakah edukasi dulu nih? Tadi kan Bapak sempat sebutkan bahwa adanya sampling ya Pak ya. Nah itu prosesnya seperti apa? Apakah si wajib pajaknya ini diedukasi, dikumpulkan, didata, lalu kemudian bagaimana ini Pak? Ya, jadi sampling tersebut kita gunakan itu sebelum sampling itu kita memonitor atau monitoring dulu ke lapangan apakah benar wajib pungut tersebut atau pelaku usaha tersebut berpotensi untuk peningkatan pajak. Dalam hal ini kan kemarin di sebelum 2022 kita kan masih berdampak pandemi COVID-19. Jadi ketika kita mau uji kepatuhan lagi setelah COVID-19 ini sudah melandai. Jadi kita gunakan sampling tersebut. Itu fungsinya. Oke, nah sampai saat ini tentunya sudah ada perubahan ya Pak ya. Nah Pak, dari yang Bapak jelaskan tadi ini Pak, kan kira-kira selain nih Pak harapannya adalah bahwa untuk peningkatan dari pajak itu sendiri ya Pak ya, harapan ke depannya ini apa lagi nih Pak? Jadi harapan kita ke para pelaku usaha khususnya mitra kerja kita itu lebih kooperatif dalam memungut pajak, terus transparansi keuangan mereka, kemudian ketika mengisi atau SPTPD itu langsung mereka, jangan diwakilkan. Oke, jadi ini tentunya harapan kedepannya seperti itu ya Pak, di mana masyarakat tidak perlu khawatir nih, karena di inovasi ini juga didampingi ya Pak oleh aparat hukum, jadi akan dijelaskan bagaimana kewajiban kita dalam membayar pajak agar juga tidak terjadi kesalahan tentunya ya Pak ya dalam penginputan pajak itu sendiri nih sahabat inovasi. Nah Pak, tentunya kan setiap inovasi ada hambatannya nih Pak. Mungkin kalau di inovasi pendaki muda ini apa nih Pak hambatannya? Hambatan kita di inovasi pendaki muda ini masih banyaknya wajib pungut yang dalam hal ini banyak tunggakan ya. Hambatannya tunggakan itu, makanya dari hambatan ini kita minta bantu dari aparat penegak hukum, salah satunya yaitu di kejaksaan. Itu kita buatkan dalam bentuk SKK namanya, surat kuasa khusus. Jadi kita limpahkan ke kejaksaan wajib pungut tersebut untuk dipanggil di kejaksaan untuk menyelesaikan seluruh piutang-piutangnya, tunggakan-tunggakan mereka. Oke nih sahabat inovasi, tentunya kita sebagai warga negara nih wajib untuk membayar pajak dan terdata dulu ya Pak ya, apa yang sudah kita miliki. Nanti akan dihitung nih berapa pajak yang tentunya wajib kita bayarkan dan tidak perlu khawatir, tentunya itu akan kembali ke diri kita sendiri ya Pak ya, karena adalah untuk pembangunan dari Kota Palembang itu sendiri ya Pak. Baik nih Pak, mungkin ada ucapan terima kasih nih Pak untuk pihak-pihak yang sudah mensupport di inovasi pendaki muda ini Pak, silakan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan yang sudah mensupport Haji Herman Deru. Kemudian terima kasih kepada Wali Kota Palembang beserta jajaran, Pak Sekda, serta terkhusus Kepala Bapenda Kota Palembang, Bapak Erli Kurniawan yang sudah membantu seluruh jajaran dan tim kita untuk mensupport atau memberi semangat kita di lapangan untuk meningkatkan dan menggali potensi pajak daerah di Kota Palembang. Oke nih Pak, terima kasih sekali juga Pak kami ucapkan kepada Pak Arman sudah hadir di sini ya Pak, berbagi inovasi. Kita tunggu ya Pak inovasi yang selanjutnya untuk kita sharing kembali bersama sahabat inovasi nih tentunya. Dan sahabat inovasi, jika masih memiliki pertanyaan seputar inovasi pendaki muda, boleh nanti meninggalkan komen di link YouTube kita di podcast One Day One Innovation. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada pihak Museum Monpera yang sudah memfasilitasi kami untuk shooting outdoor podcast One Day One Innovation hari ini. Dan sahabat inovasi, tentunya kita tetap bersemangat nih berinovasi karena kita memiliki jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi. Salam inovasi.